Selamat datang di Cahaya Cerita, tempat di mana kisah-kisah drama penuh makna dan inspirasi hadir untuk menemani hari-hari Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kilauan. Setiap pagi di desa kecil Blitar, Nadira membantu ibunya berjualan sayur di pasar. Ia terbiasa bangun sebelum matahari muncul, menimba air sumur, lalu berjalan menembus embun tipis sambil membawa keranjang anyaman. Suara ayam jantan dan aroma tanah basah adalah hal yang paling akrab dalam hidupnya. Sejak ayahnya meninggal karena stroke 2 tahun lalu, Nadira berhenti sekolah. Ia tahu, tanggung jawab keluarga kini ada di pundaknya. Namun dalam diam, ada rasa hampa yang sulit dijelaskan. Hidupnya seolah berjalan di tempat. Pagi ke pasar, siang ke rumah, malah membantu ibunya menghitung hasil jualan yang tak seberapa. Ia ingin lebih, ingin punya tabungan, rumah sendiri, mungkin juga bisa mengobati ibunya yang sering batuk di malam hari. Suatu sore yang lembab, datanglah Pak Hasan, pria paruh-baya berjas lusuh tapi berlidah manis. Ia menggelar tumpukan brosur di meja warung kopi tempat warga biasa berkumpul. Brosur itu berwarna biru langit, dengan tulisan besar, kerja di luar negeri, gaji 20 juta bulan, fasilitas hotel bintang 5. Ini kesempatan emas, Dik, katanya kepada Nadira. Kerjanya ringan, cuma jadi resepsionis dan asisten kantor di Kamboja. Semua legal. Saya sudah kirim banyak anak muda seperti kamu. Sekarang mereka sukses, kirim uang tiap bulan. Nadira menatap brosur itu lama-lama. Di kepalanya, terbayang kamar ber-AC, seragam rapi, dan wajah ibunya yang tersenyum karena tak lagi hidup susah. Berapa biayanya, Pak? Tanyanya lirih. Cuma 5 juta untuk administrasi dan tiket. Sisanya nanti dipotong dari gaji pertama. 5 juta bukan jumlah kecil, tapi Nadira punya satu-satunya harta peninggalan ayah, motor tua Supra Fit. Dengan berat hati, ia menjualnya ke tetangga. Bapak pasti mengerti, gumamnya saat menyerahkan kunci motor itu. Beberapa minggu kemudian, Nadira berdiri di bandara bersama 11 orang lain, laki-laki dan perempuan dari berbagai daerah. Mereka semua tersenyum lebar, menenteng paspor baru, dan menatap langit dengan keyakinan. Namun di balik senyum itu, tak seorang pun tahu bahwa pesawat yang mereka naiki bukan menuju impian, melainkan jalan panjang menuju kegelapan. Begitu roda pesawat menyentuh landasan Phnom Penh, Nadira mengira petualangan barunya akan dimulai. Udara panas menyambut mereka saat keluar dari bandara, disertai 2 pria asing bertubuh besar yang menjemput dengan mobil van hitam tanpa tanda. Mereka tak banyak bicara, hanya memerintahkan singkat. Masuk, cepat. Perjalanan memakan waktu hampir 2 jam. Kota berganti menjadi kawasan industri yang sepi, penuh gudang berkarat dan jalan berlubang. Mobil berhenti di depan bangunan abu-abu tinggi dengan jendela diselimuti kawat besi. Tidak ada papan nama, tidak ada suara burung, hanya desir angin dan bau karat yang menusuk hidung. Begitu mereka masuk, pintu besi dikunci dari luar. Suara gembok beradu terdengar seperti vonis. Seorang pria berwajah keras dengan tongkat listrik berdiri di depan mereka. Duduk, diam, katanya dengan logat berat. Nadira tak mengerti bahasanya, tapi nada suaranya cukup membuat lututnya lemas. Satu persatu, paspor mereka dikumpulkan. Ketika Nadira mencoba bertanya kapan bisa mulai bekerja, seorang penjaga mendorong bahunya kasar. Tidak tanya, bentaknya. Hening menyelimuti ruangan yang remang. Malam itu, mereka tidur di lantai dingin tanpa alas, hanya ditemani cahaya lampu neon yang tak pernah padam. Keesokan paginya, pintu dibuka dengan suara logam berderit. Mereka digiring ke ruangan penuh komputer. Kabel berserakan di lantai. Di layar monitor, muncul situs-situs perjudian, pesan-pesan berbahasa asing, dan wajah-wajah orang asing di video call. Kerja di sini, kata penjaga itu. Kirim pesan. Bikin mereka percaya. Uang datang. Kamu selamat. Baru saat itu Nadira paham. Mereka bukan dipekerjakan, tapi dijadikan alat. Budak digital dalam jaringan penipuan internasional. Yang menolak,
dipukul dengan tongkat listrik, yang melawan, hilang dan tak pernah kembali. Setiap malam, Nadira mengetik pesan palsu, berpura-pura menjadi perempuan ramah yang menawarkan investasi cinta dan uang. Air matanya menetes di atas keyboard. Ia tak tahu mana yang lebih menyakitkan, rasa perih di kulit akibat cambuk, atau rasa bersalah karena menipu orang lain agar dirinya tetap hidup. Dalam hati kecilnya, hanya satu kalimat bergema, "Tolong, aku ingin pulang." 3 minggu telah berlalu sejak Nadira dan teman-temannya dikurung di gudang itu. Waktu berjalan lambat, seolah setiap jam adalah hukuman. Siang hari mereka duduk di depan layar komputer, mengetik pesan palsu untuk menipu orang asing. Malamnya mereka kembali ke ruangan pengap yang hanya diterangi lampu neon redup. Tubuh mereka mulai melemah. Sari, gadis dari Palembang, demam tinggi dan batuk darah. Tak ada obat, hanya air putih yang dibagikan seadanya. Nadira menutup tubuh temannya dengan kain lusuh, berharap demamnya turun. Namun penjaga hanya menatap dingin dan berkata dalam bahasa campuran yang kasar, "Kalau mati, buang ke sungai." Ketakutan mencapai puncak ketika Yusuf, salah satu dari mereka, mencoba melarikan diri. Ia memanfaatkan waktu saat penjaga lengah dan berlari ke arah pagar belakang. Namun kamera keamanan menangkapnya. Dalam waktu 5 menit, ia dibawa kembali dengan tangan terikat dan wajah berlumur darah. Malam itu, mereka semua dipaksa berbaris menyaksikan Yusuf dipukuli. Suara cambuk dan teriakan memenuhi ruangan, meninggalkan trauma yang tak bisa dilupakan. Setelah itu, tak ada lagi yang berani bicara. Bahkan bisikan pun menjadi dosa. Namun harapan sering datang di saat yang paling gelap. Suatu malam, ketika Nadira membersihkan sepatunya, kebiasaan kecil yang ia lakukan agar tetap merasa manusia, ia menemukan sesuatu yang keras di dalam solnya. Ia robek bagian bawah sepatu itu dan menarik keluar ponsel kecil yang dulu ia sembunyikan saat keberangkatan. Tangan Nadira gemetar. Layar ponsel berdebu. Baterainya tinggal 1 garis. Ia menyalakannya dengan jantung berdebar. Muncul sinyal, hanya 1 batang, tapi cukup untuk sebuah keajaiban. Dengan jemari yang kaku, ia mengetik pesan singkat, "Tolong, kami disekap di Kamboja. Nadira." Ia mengirimnya ke satu-satunya nomor yang ia hafal di luar kepala, nomor ibunya. Setelah pesan terkirim, ia segera mematikan ponsel itu dan menyembunyikannya kembali di bawah alas kaki. Malam itu, Nadira menangis dalam diam. Ia tak tahu apakah pesannya akan sampai, atau hilang di telan udara Kamboja. Tapi di tengah kegelapan itu, untuk pertama kalinya sejak datang, ia merasa ada cahaya kecil di hatinya. Cahaya yang mungkin, hanya mungkin, akan menuntunnya pulang. Malam itu, langit Blitar tampak pekat. Angin bertiup pelan membawa aroma tanah basah setelah hujan sore. Di teras rumah sederhana berdinding bambu, Bu Rini duduk sendiri sambil memegang foto putrinya, Nadira. Wajah di foto itu tersenyum, senyum yang kini terasa begitu jauh. Ia belum bisa tidur sejak Nadira berangkat 3 minggu lalu. Setiap malam ia berdoa, menatap langit, berharap kabar. Tapi malam itu berbeda. Ponsel jadul miliknya tiba-tiba bergetar pelan di atas meja. 1 pesan masuk. Layar kecil menampilkan kata-kata yang membuat darahnya membeku. "Tolong, kami disekap di Kamboja. Nadira." Tasbih di tangannya terlepas, jatuh berserakan di lantai. "Ya Allah," bisiknya, sebelum jeritannya mengguncang keheningan. Ia berlari ke rumah tetangga terdekat, Pak Sardi, sambil memegang ponsel erat-erat. Tak lama, rumah Bu Rini dipenuhi warga. Mereka membaca pesan itu berulang-ulang, seolah berharap arti kata "disekap" bisa berubah. Beberapa menelpon kantor desa, sebagian mencari nomor Kementerian Tenaga Kerja, bahkan ada yang mencoba menghubungi kedutaan lewat internet. Namun jawaban yang datang dari seberang telepon selalu sama, datar, prosedural. "Kita perlu verifikasi dulu, Bu. Mohon sabar." Prosesnya butuh waktu beberapa hari. Beberapa hari? Bagi Bu Rini, setiap menit adalah siksaan. Ia menangis di pangkuan tetangga, memohon agar anaknya diselamatkan. Namun di era yang serba cepat,
Berita tidak lagi butuh birokrasi untuk menyebar. Salah satu warga memotret pesan itu dan mengunggahnya ke media sosial, menuliskan, "Tolong viralkan. Ada anak Indonesia disekap di Kamboja." Postingan itu menyebar seperti api di padang kering. Dalam hitungan jam, pesan Nadira dibagikan ribuan kali, menembus batas desa, kota, bahkan negara. Dan di suatu tempat di Kamboja, ribuan kilometer dari Blitar, seorang pria berseragam militer yang sedang bertugas membuka ponselnya di tengah patroli malam. Ia membaca pesan singkat itu dengan kening berkerut. Mayor Arga Pratama tidak mengenal siapa Nadira. Tapi kata, disekap, dan Kamboja cukup untuk membuatnya berhenti melangkah. Dalam diam, ia tahu, malam itu, hidup seseorang baru saja memanggilnya dari seberang batas. Di bawah langit malam Kamboja yang kelam, Mayor Arga Pratama memeriksa peta digital di tangannya. Ia sedang memimpin patroli rutin pasukan penjaga perdamaian PBB di luar Phnom Penh ketika sebuah notifikasi muncul di ponselnya. Pesan singkat berbahasa Indonesia yang viral di media sosial. "Tolong, kami disekap di Kamboja. Nadira." Pesan itu sederhana, tanpa koordinat, tanpa konteks. Namun bagi Arga, yang sudah bertugas hampir setahun di negara itu, kata-kata itu bukan sekadar berita internet. Ia tahu betul bagaimana sindikat gelap beroperasi di balik layar, memancing tenaga kerja asing dengan janji pekerjaan, lalu mengurung mereka untuk menjalankan penipuan online di gudang-gudang industri. "Bukan hoaks," gumamnya lirih. Nalurinya sebagai prajurit dan sebagai manusia sama-sama bergetar. Arga tahu ia tidak punya kewenangan langsung. Semua operasi lintas negara harus lewat jalur diplomatik dan izin komando. Tapi ia juga tahu, setiap jam yang hilang bisa berarti satu nyawa melayang. Ia menatap foto anak perempuannya di dompet, seumur dengan Nadira, dan keputusan itu pun lahir, cepat, tegas, berisiko tinggi. "Rendra, Tama," katanya pada dua anak buahnya yang paling ia percaya. "Kita cari mereka." Diam-diam, 3 serdadu itu mulai bergerak malam itu juga. Mereka menelusuri forum gelap, membeli data dari informan jalanan, menyamar sebagai pekerja logistik untuk mendapatkan peta lokasi sindikat. Uang pribadi mereka habis untuk menyuap penjaga, membayar taksi, dan membeli kartu SIM lokal. Hingga akhirnya, di sebuah kawasan industri tua di pinggiran Phnom Penh, mereka menemukan bangunan besar berdinding abu-abu, dijaga ketat oleh pria bersenjata. Tidak ada papan nama, tidak ada lalu lintas keluar masuk, hanya suara generator dan anjing penjaga di kejauhan. Rendra menatap lewat teropong malam. Gudang itu hidup, tapi bukan pabrik. Arga mengangguk pelan. Ia bisa merasakan ketegangan di udara, seperti bisikan dari nuraninya sendiri. "Itu dia," katanya lirih. "Dan kita akan keluarkan mereka, dengan atau tanpa izin siapapun." Malam itu, langit Kamboja tampak muram, diselimuti awan kelabu tanpa bintang. Di bawahnya, 3 prajurit Indonesia bergerak dalam diam. Mayor Arga Pratama, Sersan Tama, dan Kopral Rendra menyiapkan perlengkapan seadanya. Pisau tempur, tali, senter kecil, dan 1 peta lusuh hasil informasi dari informan jalanan. Tak ada dukungan logistik, tak ada izin komando. Yang mereka punya hanyalah tekad dan baret merah yang mereka kenakan dengan penuh arti. "Kalau tertangkap, kita dianggap melanggar protokol," bisik Tama sambil memeriksa peluru pistolnya. Arga menatapnya tenang. "Lebih baik melanggar perintah, daripada membiarkan anak-anak kita mati di kandang setan." Mereka menyusup lewat selokan belakang, lorong berlumpur berbau busuk yang nyaris menutup hidung. Hanya suara air menetes dan dengus napas mereka yang terdengar. Setelah 200 meter merayap, mereka tiba di bawah gudang sasaran. Dari celah ventilasi berkarat, Arga mendengar suara samar. Suara perempuan berbisik dalam bahasa Indonesia, terputus-putus karena tangis. Itu cukup baginya untuk tahu mereka di tempat yang tepat. Dengan alat sederhana, Rendra membuka baut ventilasi tanpa suara. Mereka masuk satu persatu, seperti bayangan di kegelapan. 2 penjaga di dalam ruangan yang setengah tertidur segera dilumpuhkan dengan pukulan cepat. Tanpa tembakan, tanpa darah berlebih.
Ketika Arga melangkah ke dalam ruang utama, matanya menangkap puluhan wajah lelah dan pucat menatap dengan ketakutan. Ia berbisik pelan, "Kami dari Indonesia. Kalian akan pulang." Hening sejenak, lalu tangis pecah serempak. Nadira, yang duduk di pojok ruangan, menatapnya tak percaya. Ia mengenali baret merah itu. Pesan singkat yang ia kirim dari ponsel kecil di sepatu, ternyata benar-benar sampai. Namun tak lama, suara langkah berat terdengar dari koridor. Penjaga datang. Arga segera memberi isyarat. Satu persatu korban dipanjatkan keluar melalui ventilasi. Tama menuntun mereka, sementara Rendra menutup jalur belakang. Ketika peluru pertama ditembakkan, Arga masih di dalam ruangan, menjadi orang terakhir yang keluar. Ia menembak balik 2 kali, cukup untuk mengalihkan perhatian, lalu melompat keluar ventilasi. Mereka berlari di antara bayang-bayang malam. Peluru berdesing di belakang. Di ujung gang, sebuah van tua menunggu dengan mesin menyala. Rendra mengangkat tangan memberi isyarat. Begitu pintu van tertutup, mereka melaju menembus kegelapan, membawa puluhan jiwa yang baru saja diselamatkan dari neraka dunia. Van tua itu melaju kencang menembus jalanan industri yang sepi. Lampu-lampu pabrik sudah padam, hanya bayangan cerobong dan langit kelabu yang menemani. Di dalamnya, tubuh-tubuh lemah berguncang mengikuti irama mesin yang meraung. Beberapa menangis pelan, yang lain hanya menatap kosong, terlalu lelah untuk bicara. Nadira duduk di lantai besi, memangku Fitri, gadis muda yang demam tinggi dan menggigil hebat. "Tahan, Fit. Sebentar lagi kita bebas," bisiknya, meski ia sendiri tidak yakin kata-kata itu benar. Di kursi depan, Mayor Arga menatap ke spion. Jalanan gelap terbentang, tapi kewaspadaannya tak pernah turun. Setiap kilatan lampu di belakang bisa berarti bahaya. "Kita ganti kendaraan di titik Somchai," ujarnya singkat. Mereka berhenti di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, milik Somchai, relawan lokal yang diam-diam menolong buruh migran kabur dari penyekapan. Begitu melihat kondisi para korban, pria itu tak banyak bicara, hanya mengangguk dan memberi mereka makanan, air, serta pakaian sederhana. Namun kabar pelarian menyebar lebih cepat dari dugaan. Salah satu korban mengabarkan lewat pesan ke keluarganya, dan dari sanalah sindikat mengetahui. Dalam waktu 1 jam, jaringan mereka bereaksi. Polisi lokal yang disuap mulai bergerak. Pos jalanan diperketat. KBRI sudah tahu, tapi mereka bilang evakuasi butuh waktu beberapa hari, ujar Tama dengan nada gusar. Arga mengepalkan tangannya. "Beberapa hari? Kita tak punya beberapa jam." Malam itu juga, mereka menyiapkan 2 mobil pick-up. Para korban disamarkan menjadi buruh tani. Kepala mereka ditutupi topi jerami dan kain lusuh. Tanpa lampu, mereka berangkat menembus malam gelap menuju perbatasan Thailand. Di tengah perjalanan, cahaya lampu muncul di belakang. Sebuah mobil hitam melaju cepat. Mobil sindikat. Rendra tak berpikir panjang, menyalakan flare merah, melemparkannya ke jalan. Cahaya menyilaukan dan kobaran api kecil membuat pengejar berhenti seketika. Van terus melaju, menembus asap. Ketika langit mulai memucat, garis perbatasan Thailand tampak di depan, tapi pos patroli berdiri menunggu. Arga turun membawa dokumen palsu. Napasnya berat, jantung berdebar. 5 menit terasa seperti seabad. Lalu, tanpa kata, palang kayu terangkat. Mereka melintas. Tangis pecah, tawa meledak. Nadira menatap matahari pertama yang ia lihat di tanah bebas. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia percaya mimpi itu belum mati. Pagi itu di Thailand, udara terasa lembut, membawa aroma rumput basah dan sinar matahari yang baru terbit. Di sebuah pusat perlindungan buruh migran, Nadira membuka mata untuk pertama kalinya tanpa ketakutan. Tidak ada rantai di pergelangan tangan, tidak ada suara bentakan, tidak ada layar komputer yang menuntut kebohongan. Hanya kasur tipis, cahaya matahari, dan napas lega. Ia menatap langit-langit sambil memeluk lutut. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia tidur bukan karena kelelahan, tetapi karena tenang. Di sisi lain ruangan, Fitri yang dulu terbaring lemah kini mulai tersenyum.
disuapi bubur oleh perawat lokal. Beberapa hari kemudian, berita penyelamatan itu tersebar luas. Media internasional menulis di halaman depan, "The Silent Rescue, Indonesian Migrants Freed from Cambodian Cyber Slavery." Kisah mereka menjadi simbol perjuangan melawan perdagangan manusia digital. Dunia menoleh, pemerintah bergerak. Di Indonesia, penyalur tenaga kerja ilegal ditangkap satu persatu. Nama Pak Hasan, yang dulu datang membawa brosur biru, menjadi buruan Interpol. Namun bagi Nadira, yang terpenting hanyalah satu hal, pulang. Ketika pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, ia melihat sosok yang sudah ia rindukan sepanjang hidup, Bu Rini, berdiri dengan mata sembab dan tangan gemetar. Begitu bertemu, sang ibu langsung memeluknya erat. "Yang penting kamu pulang, Nak," bisiknya sambil menangis. Dan untuk pertama kalinya, air mata Nadira adalah air mata bahagia. Beberapa bulan kemudian, di Jakarta, Mayor Arga Pratama berdiri tegak di Istana Negara. Ia dipanggil bukan untuk dihukum karena melanggar protokol, melainkan untuk menerima penghargaan atas keberaniannya. Dalam pidatonya, Presiden berkata, "Pahlawan sejati bukan yang mencari perang, tapi yang berani melawan ketidakadilan." Arga hanya tersenyum tipis. Ia tidak merasa sebagai pahlawan. Ia hanyalah seorang prajurit yang mendengar satu pesan pendek. Pesan dari seorang gadis yang berani melawan ketakutan. Dan dari pesan itulah, lahir secercah cahaya kemanusiaan yang menembus kegelapan dunia modern. Cahaya dari negeri jiran, yang mengingatkan dunia bahwa harapan, seberapapun kecilnya, tetap bisa menyelamatkan nyawa.